Masih ingat gerakan Stop Killing Games? Sekarang udah masuk babak baru loh. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Buat yang belum dengar ceritanya, saya kasih tahu dikit aja nih ya. Berawal dari Ubisoft yang menutup game The Crew pertama. Ini game udah tua sebenarnya, dia dirilis tahun 2014 dan selama aktif selalu pakai DRM sehingga wajib online kalau main, walaupun kita hanya main single player aja. Setelah 10 tahun berjalan, di mana saat itu udah ada The Crew 2 dan The Crew Motorfest, akhirnya Ubisoft memutuskan untuk menutup The Crew pertama. Dan dengan menutup ini artinya nggak bisa dimainin lagi. Berarti orang yang udah beli gamenya nggak mungkin bisa main lagi. Rugi dong ya. Nah, berawal dari sini, Ross Scott, seorang YouTuber game senior memulai gerakan Stop Killing Games sebagai bentuk protes. Isu utama yang diangkat adalah tentang rapuhnya kepemilikan digital dan hak konsumen di industri game modern. Tuntutannya jelas, kalau kita udah beli game nggak boleh dong ditutup gitu aja. Kalaupun memang layanan online-nya tutup, tetap harus ada cara untuk mengizinkan pemilik lisensi gamenya bisa main terus. Dan gerakan yang awalnya kecil ini ternyata jadi gede banget dan berhasil mengguncang industri video game. Sampai akhirnya di tahun 2025, Ubisoft menambahkan mode offline untuk The Crew 2 dan The Crew Motorfest. Jadi gerakan ini berhasil, bre. Stop Killing Games dianggap sukses untuk membawa perubahan penting bahwa gamer sebagai konsumen juga butuh kepastian seperti ini. Iya, beli game digital sekarang kita semua udah tahu bahwa kita bukan dapat kepemilikan gamenya, tapi lisensi untuk main. Tapi justru inilah kunci pentingnya. Ada perjanjian, bre, bahwa kita bayar, dapat lisensi, berarti mereka wajib menyediakan gamenya biar lisensi kita bisa kepake gitu kan ya. Kalau sampai ternyata lisensinya bodong, gamenya nggak ada, yaitu ibarat kamu beli barang tapi barangnya nggak dikirim. Penipuan coy. Tentu saja ini masih baru permulaan karena The Crew bukanlah satu-satunya. Tapi intermezzo dulu nih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang game online atau sekarang ini sering disebut sebagai game live service, udah pernah saya bahas sebelumnya, lupa di video yang mana tapi ya. Ya yang namanya layanan online-nya tutup itu adalah satu hal yang wajar. Gamenya bubar juga udah bukan hal yang aneh lagi. Apalagi yang ini dia bisa bertahan sampai 10 tahun loh, gila gak tuh? Dimana dalam waktu 10 tahun itu sudah hampir bisa dipastikan jumlah playernya udah jauh berkurang atau mungkin juga udah hampir gak ada yang main kali ya. Sebagai gambaran, The Crew yang jadi masalah itu punya sistem requirement kayak gini nih. CPU-nya butuh Core 2 Quad dan AMD Athlon 2. RAM-nya cuma 4GB dan GPU-nya GTX 260. PC purba bre, gamenya juga game purba. Di tahun 2024 saat gamenya ditutup, orang udah pakai RTX 4070 dan Ryzen 7 9800X 3D. Jadi keputusan Ubisoft untuk menutup gamenya mungkin karena memang beneran gak ada yang main lagi kali ya. Tapi kesalahan terbesarnya adalah gamenya ini berbayar. Dia udah jualan lisensinya. Jadi dia harus memastikan bahwa gamenya bisa dimainin sampai kapanpun. Kalaupun layanan online-nya tutup, ya tadi at least ada mode offline-nya biar pemilik gamenya tetap bisa mainin. Siapa tahu mau nostalgia lagi ya kan. Nah, gerakan Stop Killing Games ini ingin memastikan bahwa tidak akan muncul The Crew yang lain lagi. Dia terus berkembang sampai akhirnya di bulan 2026 kemarin, Ross Scott mengeluarkan pengumuman penting. Stop Killing Games udah bukan lagi gerakan komunitas tapi udah berubah menjadi NGO, Non-Governmental Organization. Tujuan Stop Killing Games NGO ini adalah mempreservasi game biar nggak mati. Salah satunya tadi, ketergantungan operasional game terhadap server online, dimana kalau servernya tutup, gamenya ikutan tutup, ini nggak boleh terjadi. Dan ini yang menarik, arah gerakan ini adalah memantau game online, baik yang berbayar maupun game predator yang berkedok free to play. Yap, game judi, maksud saya game gacha. Jadi kalau kamu adalah pendukung gacha tapi menghujat Ubisoft karena The Crew, luruskan dulu logika kamu. Game yang kamu mainin jauh lebih jahat dibandingin The Crew. Dan iya, game-game macam ini juga akan dibela sama Stop Killing Games, be.
Jadi tenang aja buat kamu para penggila gacha hari ini. Kamu nggak usah takut servernya Genshin atau Honkai tutup karena entah gimana caranya kamu akan tetap bisa main Genshin sampai tua. Kamu bisa bergacha terus untuk nantinya kamu ajarkan ke anak cucu kamu. Tapi tentu saja untuk bisa menjalankan misinya, untuk bisa merubah industri video game secara global gitu ya, butuh effort yang luar biasa. Dia nggak bisa lagi bergerak sebagai komunitas. Jadi akhirnya tadi diresmikan sebagai organisasi udah, NGO. Biar jangkauannya bisa lebih luas dan pendanaannya juga bisa lebih jelas. Tapi disinilah muncul potensi untuk diselewengkan. Untuk bisa menjalankan program ini secara internasional dibutuhkan manajemen yang serius. Strukturnya udah harus kayak perusahaan yang otomatis butuh dana yang juga nggak sedikit. Terus dapat duitnya dari mana dong? Banyak coy. Ada NGO yang dapat bantuan dari pemerintah, donasi dari orang yang peduli, sponsorship dan sebagainya. Dan disinilah masalah akan mulai muncul. Segala sesuatu kalau udah nyenggol duit, apalagi jumlahnya gede, dan ditambah lagi gerakan ini juga akan nyenggol duitnya orang lain, ini bener-bener rawan sekali. Memang untuk saat ini mereka belum melakukan penggalangan dana, tapi keterangan tertulisnya adalah currently, yang berarti bisa berubah di masa depan. Dimana sebagai NGO tadi, kalau memang pengen bergerak secara internasional, pendanaan nggak mungkin bisa dihindari. Dan mereka karena bukan lembaga profit berarti harus cari sumbangan dan harus ada yang mengelola. Aduh, jadi serem nih kayaknya nanti. Secara konsep gerakannya sendiri, jadi misinya ini aja sendiri udah sangat rawan diselewengkan. Apalagi tadi udah dalam bentuk organisasi. Mereka dengan gampang bisa ditunggangi pihak-pihak yang memang pengen ambil keuntungan aja. Misalkan ada developer game yang pengen menjatuhkan developer lain. Kemudian mereka berhasil nemu celah yang bisa ditembak. Akhirnya mereka menggunakan buzzer untuk bisa ngomporin Stop Killing Games buat menuntut. Bahkan bisa aja mereka sambil ngasih donasi bre. Dan kalau donasinya gede, apa iya bakal ditolak? Semisal ada yang nolak, apa iya keseluruhan manajemen NGO akan sepakat untuk menolak uang sebesar itu? Atau bisa juga arahnya ini tadi, preservasi game yang seharusnya udah ditutup ternyata malah ditunggangi sama orang-orang yang justru pengen membajak. Yang tadinya pengen melestarikan, ujung-ujungnya jadi dibajak nggak karu-karuan. Dimana hal-hal aneh kayak gini bukan sesuatu yang asing lagi dalam dunia NGO. Pernah dengar BLM, Black Lives Matter? Organisasi non-profit yang sudah didirikan sejak tahun 2013 untuk mengkampanyekan Black Lives Matter. Dia jadi lumayan viral beberapa tahun terakhir ini. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Dicurigai uang donasi jutaan dolar ditilep sama orang-orang di dalamnya. Dan kita semua tahu dia bukan satu-satunya. Ada banyak banget organisasi yang tadinya bagus-bagus aja, habis itu menggalang dana, berujung dananya entah kemana. Nggak di luar negeri, nggak di tempat kita, semuanya sama. Stop Killing Games adalah gerakan yang punya niat yang sangat bagus. Berkat mereka video game dilihat bukan sebagai mainan anak-anak lagi, bahwa gamer juga adalah konsumen yang perlu dilindungi. Jadi semoga aja perubahan Stop Killing Games ini dari komunitas menjadi NGO tidak membuatnya berujung seperti BLM. Jangan sampai gamer yang tadinya dilihat sebagai anak kecil sekarang dilihat sebagai penjahat.